Di era teknologi yang makin hari makin maju ini, ternyata bukan cuma kuota internet yang unlimited, tapi kebodohan warga TikTok juga ikutan unlimited. Ya, mari kita bahas warga TikTok lagi. Simak videonya sampai habis dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Jadi sebenarnya gue udah pernah ngomongin kenapa warga TikTok banyak yang nalarnya minus. Lo bisa scroll video gue sebelumnya. Nah, pas banget gue kemarin nemu berita. Berita ini tuh ngebahas tentang pelajar dari salah satu MAN di daerah Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh sekolah. Karena siswa ini berprestasi di bidang olahraga renang, media bikin judul pelajar berprestasi dikeluarkan sekolah karena lomba renang dengan pakaian yang tidak syar'i. Jelas dong, ketika isu prestasi dihubungkan dengan isu syar'i, udah pasti bakalan meledak di mana-mana, termasuk di TikTok. Nah, di sini letak lucunya nih. Idealnya buat kita yang waras ini, kalau dapat berita atau informasi dari manapun, mau itu pemerintah, mau itu pemuka agama, influencer atau siapapun, pastinya lo harus cek and recheck dong. Tapi hal ini nggak berlaku buat warga TikTok. Mereka kalau lihat judul yang memancing, bawaannya tuh langsung emosi, langsung nyerang sana sini. Ya ini apa coba kalau bukan minus? Dan setelah gue cek pernyataan resmi dari pihak sekolah, ternyata siswa ini tuh dikeluarkan karena akumulasi pelanggaran. Lo yang sekolah pasti tahu kan, tiap sekolah biasanya punya pedoman tata tertibnya masing-masing. Kalau sekolah gue dulu pakai sistem poin. Kalau poin pelanggarannya udah melebihi batas maksimal, ya pihak sekolah berhak dong ngambil tindakan. Intinya, dari pernyataan resmi pihak sekolah yang juga menggandeng orang tua siswa tersebut, sekolah terpaksa mengeluarkan siswa ini karena ya bisa dibilang orangnya rada bandel gitu loh. Ya, tapi tetap koreksi ya kalau gue salah. Karena gue bukan pihak yang terlibat langsung, jadi gue cuma bisa ambil informasi dari pernyataan resmi kedua belah pihak. Ya, warga YouTube gue yakin udah paham lah. Lo lihat top komennya. Man satu Tegal punya akun tuh. Maksud gue, baca artikel sampai kelar emang seberat itu ya buat warga TikTok. Lu baca beritanya tuh gak nyampe 5 menit. Bisa-bisanya lu males baca artikel 5 menit, tapi lu doyan nontonin debat agama yang isinya gak berguna gitu loh. Dan setelah gue bandingin sama komentar di sosmed lain, ternyata hasilnya gak beda jauh. Cuman, kalau di sosmed lain masih banyak tuh netizen yang mempertanyakan respon sekolahnya gimana, klarifikasi resminya seperti apa, kebenarannya gimana, dan sebagainya. Nah, di TikTok ini, di antara banyaknya top komen, ini tuh beneran semuanya gak masuk akal. Semuanya penuh dengan penggiringan opini yang ngawur. Asumsi gue nih ya, algoritma TikTok tuh dibikin sedemikian rupa biar bisa gampang menggiring opini publik. Nah, kebetulan publik kita juga otaknya pas-pasan. Jadi opini yang tergiring tuh ya kebanyakan opini nggak berdasar, isinya perintah serbuan ke akun lain, dikit-dikit hujat, dikit-dikit emosi. Ya makin kesini makin gak aneh kalau TikTok dikasih gelar kandang monyet. Bahkan kolom komentar akun sekolah juga sampai harus dinonaktifin. Dan kalau gue lihat dari klarifikasi sekolah sama pernyataan orang tua si siswa, ya menurut gue kasus ini tuh udah cukup clear, udah sangat fair. Gak ada indikasi diskriminasi kayak yang digoreng netizen kandang monyet. Tapi ya itu dia, tekanan warga TikTok emang gak ada ampun. Sampai-sampai sosial media sekolah harus nutup kolom komentar karena dihujani hujatan dari warga TikTok yang brutalnya keterlaluan itu. Bahkan setelah gue scroll kolom komentarnya, ini tuh kalau dilihat dari segala sudut pandang manapun tetap gak masuk akal gitu loh. Kalau lu nanya kenapa opini publik di TikTok tuh kebanyakan aneh, pertama lu harus ngerti dulu bahwa yang terjadi di TikTok ini tuh bukan sekedar orang malas baca atau orang gampang marah, tapi ini hasil dari dinamika keilmuan sosial yang dikenal sebagai krisis representasi informasi. Di masyarakat pasca modern, seperti kata Jean Baudrillard, realitas sudah digantikan sama simulakra, alias representasi palsu yang kita anggap nyata. Jadi pas orang baca berita dengan judul bombastis, yang mereka percaya bukan fakta sesungguhnya, tapi simbol dan emosi yang melekat di judul itu. Dan fakta pahitnya, TikTok ini udah jadi ladang subur buat simulakra ini berkembang pesat. Karena ya algoritma platformnya emang ngasih prioritas ke narasi yang paling emosional, bukan yang paling akurat. Selain itu, cara orang berinteraksi di TikTok juga bisa dilihat lewat teori spiral of silence dari Elizabeth Neumann. Intinya, orang akan cenderung ikut opini mayoritas yang terdengar paling lantang karena takut dikucilkan kalau punya opini beda. Nah, ketika komentar-komentar ngawur udah mendominasi kolom komentar, maka warga TikTok lain yang mungkin lebih mikir atau lebih skeptis malah milih diem. Akibatnya, suara ngawur makin dominan dan terbentuklah ilusi konsensus seolah-olah semua orang sepakat bahwa si siswa ini korban sistem syar'i. Padahal narasi itu dibangun di atas potongan informasi doang. Ini tuh bukan cuma kemalasan intelektual, tapi juga bentuk dominasi opini dalam ruang publik yang makin dangkal. Faktor lainnya juga bisa kita lihat dari gaya konsumsi konten yang serba cepat. Ini udah gue jelasin di video gue sebelumnya. Coba lu bayangin, di TikTok lu cuma punya waktu 15-60 detik untuk menerima informasi. Nah, dalam waktu sesingkat itu, informasi yang masuk ke otak lu tuh gak sempet diolah, gak sempet diverifikasi, dan otomatis disimpan sebagai kebenaran sementara. Cuma karena tampilannya meyakinkan atau banyak like, akhirnya budaya scroll-scroll tanpa mikir itu pelan-pelan ngebentuk pola pikir yang rapuh. Nah, hasil dari semua ini, banyak warga TikTok yang gampang banget kegocek hoax. Mereka tuh gampang banget percaya
percaya sama framing, apalagi kalau isinya sejalan sama perasaan mereka. Nah, seperti yang udah gue jelasin tadi, algoritma TikTok tuh emang sengaja didesain buat nyuapin konten yang sesuai sama emosi usernya. Jadi kalau lo marah soal satu topik, algoritma TikTok bakal terus-terusan ngasih video yang bikin lo makin marah. Dan celakanya, karena mayoritas user TikTok gak biasa skeptis sama apa yang mereka tonton, akibatnya banyak konten atau berita sampah jadi punya panggung lebih luas daripada klarifikasi resmi yang biasanya tampil datar dan dianggap gak menarik. Jadi wajar banget kalau warga TikTok lebih percaya judul provokatif dengan diiringi backsound sedih daripada baca pernyataan resmi dari instansi terkait. Karena di platform itu, emosi lebih laku daripada akurasi. Di kandang ini tuh jadi seorang pemarah lebih dihargai daripada jadi seorang pemikir. Dan sekali lagi, makin lo marah, makin algoritma ngasih lo alasan buat lebih marah lagi gitu loh. Faktanya ini tuh bukan cuma soal TikTok doang, tapi soal pola pikir yang dibentuk dari kecil. Lagi-lagi dengan berat hati gue harus cantumin sistem pendidikan sebagai penyebabnya. Jadi sistem pendidikan kita jarang banget ngelatih anak buat punya kemampuan berpikir kritis. Yang punya nilai lebih itu nilai ujian, bukan kemampuan bernalar. Akibatnya, pas sudah gede dan masuk ke dunia medsos, orang-orang ini gampang banget dibentuk oleh narasi yang kuat secara emosional tapi lemah secara akurasi dan logika. Mereka nggak punya kebiasaan bertanya, ini bener nggak sih? Atau ini sumbernya dari mana sih? Mereka tuh beneran hampir nggak bisa nanya ke diri mereka sendiri. Pola pikir skeptis yang harusnya jadi modal dasar dalam mencerna informasi, ini tuh beneran belum ditemukan di peradaban TikTok ini. Analoginya nih ya, kita udah masuk di pertengahan 2025, tapi di TikTok masih terjebak di tahun 2010, zamannya bocah alay baru kenal Facebook. Ya gue sih paham kenapa berita ini langsung meledak, karena racikannya emang sempurna buat netizen kita yang nafsunya gede tapi kemampuan bacanya pendek. Kombinasi dari anak berprestasi yang ditindas oleh dalih syar'i, ini tuh kayak ngasih umpan ke ikan-ikan lapar di kolam panas. Semua langsung bereaksi, nggak pakai mikir, apalagi nyari tahu konteks sebenarnya. Karena buat sebagian warga TikTok, hidup itu cuma dua folder, dosa dan pahala, bener dan salah, kafir dan syar'i. Padahal realitas nggak sesempit itu. Tapi karena kita kebiasaan dicekokin potongan berita doang, akhirnya kita ngira semua masalah di dunia bisa diselesaikan dengan moralitas instan ala TikTok. Dan kalau kita bicara akibatnya secara sosial, yang terjadi sekarang tuh udah mirip sama konsep moral panic yang dijelaskan Stanley Cohen, di mana masyarakat tiba-tiba nyari musuh bersama yang bisa jadi simbol dari ancaman moral, walaupun itu dibangun atas ketakutan irasional atau informasi sepotong doang. Dalam kasus ini, sekolah dan aturan syar'i dijadiin simbol penindasan, padahal konteksnya tuh lebih kompleks. Ketika publik udah larut dalam moral panic, mereka cenderung bertindak agresif, bertindak hitam putih, dan menolak nuansa yang ada. Fenomena ini tuh nunjukin betapa lemahnya modal sosial kita sebagai sebuah bangsa. Gue mengutip dari teori Robert Putnam soal social capital. Intinya, makin rendah kepercayaan sosial dan budaya berpikir kritis di masyarakat, maka akan makin gampang kita tercerai-berai karena opini viral. Harusnya masyarakat sehat itu bisa berdialog, bisa membuka ruang buat dengerin dua sisi. Tapi di TikTok, modal sosial kita tuh dikikis pelan-pelan, diganti sama budaya cancel, budaya viralisasi, dan budaya penghakiman massal. Akibatnya kita punya masyarakat yang serba reaktif, miskin dialog, dan gampang banget dipecah belah. Nah, masalahnya ketika publik udah percaya sama satu narasi walaupun narasinya salah, ini tuh bakal susah banget dibenerin. Karena manusia secara psikologis cenderung mempertahankan opini yang pertama kali dia percaya, walaupun setelah itu ada bukti-bukti baru yang muncul dan ngebantah opini tadi. Nah, inilah yang bikin klarifikasi dan fakta seringkali kalah saing sama hoax. Karena hoax datang lebih dulu, lebih sensasional, dan lebih mengena ke emosi mereka. Sementara klarifikasi datangnya belakangan, sifatnya kaku, dan biasanya dianggap sebagai pembelaan belaka. Kalau lu mikir ini cuma hal kecil, coba deh lu bayangin kalau lu yang jadi korbannya. Lu udah jelasin kebenarannya, lu udah klarifikasi resmi, tapi netizen lebih percaya komentar TikTok dari orang yang bahkan gak ngerti konteksnya dan cuma baca judul doang. Cuma karena lo kalah di perang narasi, lo bisa otomatis dianggap salah. Nah, ini yang gue bilang bahaya, karena di era sekarang lo bisa kalah bukan karena lo salah, karena suara lo gak cukup kuat untuk ngelawan berita ngawur yang udah lebih dulu menyebar. Bahkan ini tuh udah nyentuh ke titik paling dasar dari cara kita hidup bareng-bareng sebagai masyarakat, ke nilai-nilai, ke norma, dan cara kita ngebedain mana yang benar, mana yang cuma rame doang. Karena kalau masyarakat makin terbiasa bikin keputusan cuma dari potongan info yang setengah mateng, yang penting viral dulu, nggak peduli konteksnya apa, akibatnya pelan-pelan kita bakal hidup di tengah ilusi Mugen Tsukuyomi, dimana kebenaran itu nggak lagi ditentukan sama bukti dan kevalitan informasi, tapi ditentukan oleh berapa banyak likes, berapa rame komennya, atau bahkan yang lebih ekstrim, cuma berdasarkan asumsi ngawur top komennya. Dan lo tau nggak siapa yang paling diuntungkan dari
publik yang gampang banget digiring opininya. Yes, para pejabat licik yang kerjanya bukan nyelesain masalah, tapi lebih sering nutupin isu penting dengan isu recehan yang disukai netizen. Mereka tuh paham banget pola main netizen kita. Kasih isu recehan, goreng dikit, lempar ke medsos, tunggu rame, lalu tenggelamlah isu-isu penting yang harusnya lebih viral. Jadi ketika publik udah sibuk debat soal baju renang, moral, atau syar'i nggak syar'i, mereka bisa kabur pelan-pelan dari isu penting yang sebenarnya nyangkut kepentingan rakyat. Mereka tinggal nyodorin satu narasi yang kelihatannya relatable atau nyentuh emosi warga TikTok, lalu opini publik pun berubah haluan, fokus pun mulai bergeser. Yang tadinya nuntut transparansi, nuntut keadilan, tiba-tiba kita dibikin sibuk ngeributin hal receh yang nggak nyentuh akar masalahnya sama sekali. Dan makin kesini kita makin sering disuguhi pemandangan yang menyedihkan. Kayak masyarakat yang lebih gampang percaya sama quotes TikTok ketimbang ngebaca satu halaman klarifikasi resmi dari institusi. Atau lebih percaya cuplikan 15 detik dari akun anonim ketimbang pernyataan tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya. Lo bayangin kalau pola pikir ini terus tumbuh subur dan dijadiin standar interaksi digital, kita berpotensi jadi generasi yang nggak bisa mikir jernih tapi semangat banget ngasih hujatan. Generasi yang miskin data tapi tajir asumsi. Atau generasi yang ngira dirinya pahlawan moral, padahal cuma korban algoritma yang nggak bisa baca berita secara keseluruhan. Tapi kabar baiknya, sekarang udah banyak nih influencer yang punya power besar mulai ekspansi ke kandang monyet ini. Kemarin gue lihat Ferry Irwandi juga kelihatannya bakal aktif banget di TikTok. Ya semoga dengan turun gunungnya influencer yang menginfluence hal bermanfaat, semoga kedepannya bisa bikin warga TikTok naik level gitu. Gimana menurut lo terkait pembahasan kali ini? Apakah warga TikTok bisa naik level dalam mencerna informasi? Atau sampai 2045 bakal gitu-gitu aja? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.